di jami' awliya al-qurb Bismillah subhani wa jami'i mu'alimina wa ashadatina aman ta'ala ya badir lahum ya yarhamhum wa ikul jannata masfarun ilu alina min barakatihim wa asfarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah sayyidun minna lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man intaqala li yata'allama ilman ghufira lahu qabla yahtuwa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan di malam Senin yang berbahagia telah kita kumpul di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan takdim mingguan. Mudah-mudahan langkah kita ke rumah di tempat mendapat junjungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Tentu kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat berjamaah. Nabi bersabda, "Man sholat jamaah summa jalasa inda halaqatil alim a'tallahu hamsa karamatin." Setiap orang yang telah melaksanakan sholat berjamaah kemudian dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu, Allah akan memberikan kepadanya 5 kemuliaan, 5 karomah Allah berikan kepada hal tersebut. Yang pertama, rizqu minal halal. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, yang pertama Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang halal. Amin. Dan kita semua mendapat rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang min adzabil qabr. Orang yang hadir di majelis ilmu setelah melaksanakan sholat berjamaah, dia selamat dari siksa kubur. Jadi yang selamat dari siksa kubur, yang pertama orang yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat. Yang kedua, orang yang menghadirkan membaca surat Al-Mulk. Yang ketiga, orang yang hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu, kata Nabi, yang min adzabil qabr, dia selamat daripada siksa kubur. Artinya kalau selamat berarti dia mendapatkan nikmat kubur. Kubur ada 2, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau selamat dari siksa kubur, otomatis dia mendapatkan nikmat kubur yang Allah berikan kepada orang yang mau hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, Allah akan memberikan kepadanya wa yamun ala sirat tabatul khatim, kelak di hari kiamat ketika dia berjembat di jembatan Siratul Mustaqim. Orang yang hadir majelis ilmu dia akan melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat menyambar. Jika semua orang, ada yang ngesot, ada yang merayap, ada yang seperti jalan kaki, ada yang naik kuda. Bagi orang yang hadir di majelis ilmu, maka ia ketika berjembat di jembatan Siratul Mustaqim, maka ia seperti kilat yang menyambar, kelihatan. Itu yang ketiga. Yang kelima, Nabi menyebutkan wa yu'ta amaluhu biyamini. Allah akan berikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Jadi termasuk orang yang bahagia. Karena catatan amal diberikan 2, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kalau orang-orang min ahli jannah diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Orang yang hadir di majelis ilmu dia diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Yang kelima yaitu wa yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu, Allah akan masukkan dia tanpa ada proses perhitungan. Ya, satu keuntungan nih. Ya, waktunya cuma sebentar, faedahnya banyak. Orang yang hadir di majelis ilmu, ya.
Lanjut takdir kita yang kemarin mengenai air. Air terbagi di 4. Yang pertama, suci, mensucikan, tidak makruh penggunaannya, disebut air mutlak. Yang kedua, suci, mensucikan, tapi makruh penggunaannya, itu air samas, air yang terjemur di daerah panas, tapi di Indonesia tidak berlaku. Ya, kenapa makruh penggunaannya? Karena efek dari penggunaan akan menimbulkan penyakit jelang. Nah, kalau jelang, maka nanti buat-buat itu untuk wilayah yang panas di daerah Timur Tengah, maka air yang terjemur dengan matahari itu hukumnya suci, mensucikan, tapi makruh penggunaannya. Yang ketiga adalah suci tapi tidak mensucikan. Ada dua nih. Yang ketiga ada dua, yaitu suci tidak mensucikan. Yang pertama air mustahmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil dan menghilangkan najis. Yang kedua yang suci tidak mensucikan, air al-mutaghayyir, air yang telah berubah, air yang bercampur dengan benda suci, air kemasukan teh, jadi air teh, air dicampur dengan kopi. Air kopi itu air kopi hukumnya suci, boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi nggak boleh dipakai untuk wudu, nggak boleh dipakai untuk mandi, nggak boleh untuk menghilangkan najis. Ya, air dicampur dengan rinso, dicampur dengan jus atau air mawar, air kelapa, itu suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi, tidak bisa untuk menghilangkan najis. Itu air mutaghayyir. Adapun air yang mutaghayyir dengan itu yang senyawa tuh. Adapun yang tidak senyawa, air yang bercampur dengan minyak itu bisa digunakan. Karena itu namanya mujawir, tidak senyawa. Air dan minyak bisa dipisahkan mana airnya, mana minyaknya. Jadi air bercampur dengan minyak boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena dia mujawir, ya, bukan mukhalid. Mujawir itu dia tidak senyawa, bisa dipisahkan mana air, mana minyak. Sedangkan kalau sudah mukhalid, bercampur, air dengan kopi, air dengan teh, air dengan rinso, itu nggak bisa dipisahkan. Mana airnya, mana kopinya, mana airnya, mana tehnya, mana airnya, mana deterjennya. Maka air yang mukhalid tidak bisa digunakan untuk bersuci, kecuali dengan jatuhan sedikit. Airnya seember, jatuhan bubuk teh cuma 1 atau 2 butir masih boleh, tidak berubah. Atau airnya sepulang, kejatuhan kopi nggak berubah, masih boleh digunakannya. Kemarin air pam jumlahnya banyak tuh, ya, lebih dari 1000 pulang, bahkan banyak 5000 liter, dimasukin kaporit, masih boleh digunakan untuk berwudu, masih boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi hadas besar, boleh untuk menghilangkan najis. Itu dia. Lanjut. Ya, sekarang kita lanjut mengenai waqtaroja bi qaulihi. Ada waqtaroja bi qaulihi qala tahu anitahir bijawil. Halaman berapa? Waqtaroja di sana. Wal mutaghayyiru. Kita cari. Halaman berapa, Ustaz? Beda. Oh, beda. Beda. Dan mengecualikan atau berhati-hati dengan perkataan Tuan Syekh Musannif. Jadi Tuan Syekh Musannif beliau mengecualikan. Jadi air yang mutaghayyir, tidak semuanya air mutaghayyir tidak bisa digunakan untuk berwudu. Beliau mengecualikan qala tahu anitahiri al-mujawwiru, bercampur dari benda yang suci tapi yang mujawir, yang tidak senyawa. Jadi yang tidak senyawa, mujawir, itu tidak termasuk daripada air al-mutaghayyir, air yang berubah. Artinya masih boleh dipakai untuk berwudu. Jadi yang tidak boleh dipakai untuk berwudu, mandi di sini adalah air yang mukhalid, yang senyawa. Sedangkan kata-kata al-mujawir yang tidak senyawa, beliau mengecualikan, tidak termasuk. Jadi air bercampur dengan oli masih bisa dipisahkan, air bercampur dengan minyak masih bisa dipisahkan. Itu masih boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi, boleh dipakai untuk menghilangkan najis.
Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi, sesungguhnya air yang bercampur dengan air yang tidak senyawa, fa innahu baqin, tetap ala tuhuriyatihi, atas kesuciannya. Jadi hukumnya suci mensucikan. Air yang bercampur dengan minyak, maka air tersebut hukumnya suci mensucikan. Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi, sesungguhnya air tersebut bakin, tetap, asal bakiun. Bakin ini asal bakiun, dibuang, yang itu bakin, tetap ala tuhuriyatihi, atas kesucian air tersebut. Walau kana tagayyuru kathiran, sekalipun berubahnya banyak, air dan minyak berubahnya banyak, tapi masih bisa dipisahkan mana airnya, mana minyaknya. Walau kana tagayyuru kathiran, sekalipun berubahnya banyak. Wa kadal mutaghayyiru bi muhalithin, begitu pula air yang berubah tapi senyawa. Ini air berubah senyawa, tetap hukumnya suci mensucikan. La yastaqim ma'u anhu, yang air butuh kepadanya. Jadi dia berubah air senyawa, nggak bisa dipisahkan, tapi tetap hukumnya dalam keadaan suci mensucikan. Katanya seperti air nyampur sama tanah. Kita bikin kolom nih, air berubah jadi coklat. Air yang berubah dengan tanah itu tetap hukumnya suci mensucikan. Seperti air biung tuh, kalau memang dia berubah coklat dengan sebab tanah, tetap hukumnya suci mensucikan. Air biung berubah dengan sebab karena itu air butuh sama tanah. Karena memang kayu terbuat pinggir-pinggiran dari semen, dari tanah. Mau tidak mau mesti berubah. Tanah nyampur dengan air keliwung, maka hukumnya suci mensucikan. Waktu berubah, begitu pula air nyampur sama lumut. Yang namanya air kepanasan tumbuh lumut, kemudian air jadi hijau. Itu antara air dan lumut bersatu, mukhalif, udah senyawa, nggak bisa dipisahkan mana airnya mana lumutnya, tetap hukumnya suci mensucikan. Karena air dan lumut, air itu lumut. Kenapa? Karena tersengatnya matahari itu air yang tadinya bening lama-lama timbul lumut. Mau kata mau, ya air pasti bercampur dengan lumut. Air yang bercampur dengan lumut di kolam tetap hukumnya suci mensucikan. Tidak termasuk kecuali mengecualikan. Jadi air yang tidak senyawa hukumnya suci mensucikan. Air yang bercampur dengan tanah di tempat dia berada itu tetap hukumnya suci mensucikan. Air yang bercampur dengan lumut tetap hukumnya suci mensucikan. Wa ma fi maqarihi, dan apa yang ada di tempat lewatnya air. Wa ma marihi, apa yang ada tempat diamnya air dan tempat lewatnya air. Di situ di tempat diamnya air, tempat lewatnya air, di situ ada tanah. Mau kata mau, air lewat situ pasti berubah jadi coklat. Ketika air berubah jadi coklat, karena air lewat di itu tempat butuh, maka hukumnya suci mensucikan. Baqin ala tuhuriyatihi, tetap dalam keadaan suci mensucikan. Wa mutaghayyiru bitulil muksi, itu juga air yang berubah dengan sebab air itu menep lama. Air ada di satu wadah, kemudian air itu berubah dengan sendirinya dengan sebab lama nenap, itu tetap hukumnya suci mensucikan. Air ada di kendi, ditutup, tapi dia berubah airnya dengan sendirinya dengan lama ada di tempat itu nenap, berubah, tetap hukumnya suci mensucikan. Fa'innahu, maka air tersebut yang bercampur dengan tanah, lumut, lama nenap, fa'innahu tuhurun, maka air tersebut hukumnya suci mensucikan. Arti suci boleh dikonsumsi, mensucikan boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi, hadas, boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Itu yang ketiga.
Wal qismu rabi'u, dan bagian yang keempat, yang pertama tahir mutahhir, suci mensucikan, tidak makruh penggunaannya udah air mutlak. Yang kedua, suci mensucikan, makruh penggunaannya 6 air mustamal. Yang ketiga, air yang berubah. Yang ketiga, air mustamal, air yang telah digunakan dan air yang berubah. Yang keempat, bagian air wal qismu rabi'u, dan bagian yang keempat ma'u najisin, air najis. Air mutanajisin, air yang terkena najis. Wa huwa qismani, air yang terkena najis terbagi menjadi 2 bagian. Ahaduha, yang pertama, air yang terkena najis qalilun, air yang sedikit. Kalau kita cerita air yang sedikit, air kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 216 liter. 2 kula itu sama dengan 216 liter. Kalau kita literin, kalau berupa kubus persegi 4, itu hitung panjang 60 cm, ya, lebar 60 cm, dalamnya 60 cm. Jadi yang namanya 2 kula, ya, berbentuk kotak, kolom berbentuk kubus. Jadi lebar 60 cm, dalam 60 cm, terus panjang 60 cm kalau berupa kubus. Tapi kalau berupa volume air sebanyak 216 liter. Kalau berupa kaleng black, kaleng minyak, yang tukang minyak bawa kaleng itu sebanyak 10 kaleng black. Itu sama dengan 2 kula. Jadi air yang sedikit, yaitu wa alladhi halat bihi najasatun. Air yang sedikit yaitu yang kejatuhan pada air yang sedikit najis. Air yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka air tersebut air najis. Kalau air najis sudah hukumnya tidak suci mensucikan. Diminum nggak boleh, haram hukumnya. Diminum nggak boleh, digunakan wudhu nggak boleh. Ya, air bukan najis. Jadi kalau kita mau rendam air nih di mesin cuci, ya, kalau bisa naruh bajunya dulu tuh. Naruh bajunya baru dituangin air. Jangan air dulu kita masukin baju. Itu salah. Yang benar, ya, itu kan mesin air tabung itu kurang dari 2 kula. Itu diambil. Jadi kalau kita cuci, perhatikan nih, kalau kita punya bayi, campur pakaian dewasa sama pakaian bayi. Jadi ketika ingin nyampur nih, pakaian bapaknya masuk, pakaian ibunya masuk, pakaian anak bocah masuk. Jadi caranya yang benar, masukin dulu tuh. Masukin baju ke mesin cuci. Pakaian bapak masuk, pakaian ibu masuk, pakaian bocah masuk, kemudian kocorin air. Air kocorin, datangin, jangan air didatangkan benda. Kalau didatangin air itu najisnya keluar. Tapi kalau kita masukin air keluar, kita masukin baju, itu air bukan najis. Caranya begitu. Jadi masukin baju dulu ke dalam mesin cuci, semua baju, kemudian kocorin air. Air didatangin. Kemudian buang, ya, dibuang, kemudian tutup lagi, datangin air lagi. Nah, baru diputar. Udah tanggal 12, kelar, buang, datang lagi air. Dengan air, kelar, baru udah bisa dikering. Begitu. Jangan dimasukin. Nah, air kita isinya, cuci, penuhin air. Kemudian baju kita masukin, yang ada najis. Gitu. Kenapa? Karena daya tampung mesin cuci kurang dari 2 kula. Wa ma'un najisin, air yang najis, mutanajisin, air yang terkena najis, wa huwa qismani, ada 2 bagian. Ahaduha, salah satunya qalilun, air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula. Wa huwa alladhi halat bihi najasatun, yaitu yang kejatuhan pada air tersebut najis. Tatayyara anla, baik air itu berubah maupun tidak. Air yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis, baik itu air tersebut berubah atau tidak, tetap hukumnya najis. Gak bisa digunakan, ya, gak bisa digunakan, gak bisa diminum, gak bisa dipakai untuk wudu, gak bisa dipakai untuk mandi hadas, gak bisa untuk menghilangkan najis. Jadi tangan kita kena najis nih, ada air, dikelupin yang ada najis, air cuma seember. Tangan kita kena kotoran ayam, kita masukin nyucinya, salah. Yang ada nih tangan kena kotoran ayam, itu air yang dituangin.
dituangin, jangan kita masukin ke dalam wadah. Diguyur. Kita guyur. Kenapa? Karena wadah itu air kurang dari 2 kula. Yang ada semuanya jadi najis. Ada air seember, ada kotoran binatang. Kita pengen hilangin tuh najis yang ada di tangan kita dengan cara diguyur. Datangin air. Jangan tangan kita mendatangkan air. Kalau kita datangin air, kita kobok, itu semua jadi najis. Anna wa huwa wal hal annahu ma'un dunal qulatain, yaitu baik berubah atau tidak, sedangkan air tersebut kurang dari 2 kula. Ya. Kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter. Jadi ada air jatuh najis kurang dari 2 kula, maka air tersebut berubah ke air terkena najis, air yang terkena najis. Maka hukumnya tidak bisa digunakan untuk konsumsi, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis yang lain. Wa yustafna min hada ismi, dan dikecualikan dari bagian yang keempat ini, al-maitatul lati la dama laha sailun inda qatliha aw saqi udwin minha, dan dubabi dikecualikan dari bagian yang keempat ini, yaitu bangkai. Air kejatuhan, tapi kan najis tuh. Air kejatuhan bangkai, berbagai tikus, tetap bangkai yang tidak ada darah mengalir ketika dipotongnya atau dibelahnya. Ada binatang kalau dibelah, ya kalau dibelah dadanya nggak ada darah mengalir tuh. Ya seperti laler. Ya ada laler mati, jatuhan, itu nggak jadi masalah. Atau semut, kenapa? Kalau semut ambil laler nggak ada darahnya, ya, dikecualikan. Wa yustafna min hadzal ismi al-maitatul lati la dama laha sa'ilun inda qatlihi aw shaqqi udwin minha ladubabi illam tutrah bihi. Dengan syarat bukan dimasukin. Ada airnya segelas. Kalau dia masuk sendiri mati, itu nggak najis. Ada air segelas. Yang air hukumnya tohir mutahhir, suci mensucikan. Kemudian ada laler masuk, mati, tetap hukum suci mensucikan. Atau ada semut masuk sendiri, beda ada air, kita cemplungin semut, mati, tetap najis. Lalu tutrah, cemplungin. Tapi kalau tidak dicemplungin, masuk sendiri, ya diterjun bebas, itu hukumnya suci mensucikan, bukan air najis. Ya. Contoh, atau gula, seperti kopi. Kita lihat ada semutnya, itu nggak boleh. Karena kita sengaja. Kalau bisa pisahin dulu, gula ada semutnya pisahin. Ya, karena kalau kita masukin gula ada air di sini, ada kopi, kita masukin gula ada semut, sampai kita masukin semut, itu nggak boleh tuh. Sengaja. Semutin. Nah itu jangan, ya. Jadi kalau ada air kopi atau air teh, gulanya campur semut jangan, ya, jangan. Itu bisa mutan najis gitu. Kenapa? Kontrol dimasukin. Sengaja. Beda kalau kita dalam kopi kebuka, dia ada lalat nempel mati, itu jadi masalah. Atau semut terjun bebas masuk air kita, nggak jadi masalah. Hukumnya tohir. Tapi kalau ada teh panas begini, kemudian kita masukin gula campur plus semut banyak, kemudian kita buang-buangin, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena kurang dari 2 gula, cuma segelas. Gitu. Perhatiin nih. Jadi kalau bisa tutup tuh gula biar rapat, jangan semut masuk. Kalau semut masuk berarti jadi ketika kita ngetik air mendidih kita masukin semut. Ya. Allati la dama laha sailun, yang tidak ada darah yang mengalir inda qatliha ketika dibunuhnya, aw saqi udwin atau tubuhnya dibelah,
minha dari lalat tersebut, dari bangkai tersebut, kadubati seperti lalat, in lam tutrafihi, jika tidak dicemplungin. Jadi lalat mati masuk ke minuman atau ke air yang 2 bulan itu kalau nggak dicemplungin. Kalau dicemplungin nggak boleh. Walam yughayyiru, ketika dimasukin lalatnya masuk sendiri, air nggak berubah. Tapi air masuk, lalatnya banyak, air berubah jadi kuning, nggak boleh. Ya, misalnya ada yang gelas gini nih, lalatnya masuk puluhan, air berubah tuh jadi kuning dengan sebab lalat masuk, itu air bukan najis. Air bukan najis. Juga air masukkan semut, banyak semutnya ratusan, sehingga berubah warnanya jadi najis, nggak boleh diminum. Ini dia kemasukan sendiri, nggak berubah. Kalau dia kemasukan dia berubah, hukumnya najis, dan bisa dikonsumsi dan bisa dipakai untuk udah bukan najis. Wa kadza najasatul lati la yudrikuha tarafu. Begitu pula najis yang tidak dilihat oleh mata. Ya. Air ada di ini atau di ember atau di gelas. Ada debu berterbangan tuh. Kebetulan debu itu bekas kucing pada berak di situ. Mata nggak terjangkau sama mata, terbang ke debu, masuk ke minuman kita, tetap belum tauhid. Ya. Ada air, kita nak pakai ditutup ya, tujuannya ditutup gitu. Debunya kita lagi ngopi pinggir jalan, ya, ngopi bareng-bareng. Ada debu tuh berterbangan, debu itu bekas, ya, kotoran kucing yang kering, terbangan tuh masuk ke gelas kita, maka nggak lihat, itu tetap hukumnya air tersebut suci mensucikan, nggak jadi najis. Kenapa? Karena nggak terjangkau oleh mata kita. Mata yang lama nggak lihat bahwa itu najis bekas kucing yang di situ atau bekas kotoran yang lain masuk ke minuman kita, campur dengan debu. Debu kan terbangan musim panas. Kita ngopi di pinggir jalan, kemudian debunya masuk, tetap hukumnya suci mensucikan, nggak jadi najis walaupun air tersebut kurang dari 2 bulan. Wa kadza najasatu allati la yudrikuhu tarafu. Begitu pula najis yang tidak dilihatnya oleh mata. Faqulun minhuma, maka masing-masing dari keduanya, yaitu dari najis dari bangkai yang tidak ada darahnya dan najis yang tidak bisa dijangkau oleh mata, la yunajisul ma'ah, tidak menjadikan najis benda cair. Benda cair apapun, ya, benda cair, sirup, kopi, teh, jus, ketika kemasukan bangkai yang darahnya ketika dipotong atau dibelah tidak mengalir, maka hukumnya suci, tidak menjadi najis dengan syarat bukan ditaruhin. Yang kedua, kemasukan debu-debu jalanan, debu-debu najis tuh yang bekas kotoran binatang, kemudian debu tersebut masuk ke benda cair yang ada kita punya, masuk ke kecap, ke teh, ke kopi, minuman yang kita minum, itu tidak menjadikan najis air tersebut. Ya. Faqulun minhuma, maka masing-masing dari keduanya la yunajisul ma'i'ah, tidak menjadikan najis benda cair. Wa yustasna aidan, dan dikecualikan pula suara beberapa gambaran ilustrasi mengenai hal tersebut. Maskuratun disebutkan fil maqsutat, di kitab yang panjang lebar. Di sini nggak dijelasin nih. Ada pengecualian yang air tersebut jika kejatuhan benda-benda yang najis, dia tidak najis. Tapi di kitab ini nggak disebutin. Di kitab-kitab yang lebih besar pembahasannya, mungkin di Fathul Gharib, di Fathul Mu'in, atau di Fathul Wahab. Cukup kitabnya sampai sini aja. Jadi ketika ada benda cair, jatuhan bangkai, ya, jatuhan dengan tidak ditaruh dengan sengaja, kemudian dia tidak berubah, tetap hukumnya suci mensucikan. Ketika ada benda cair, kemudian kejatuhan najis yang tidak dijangkau oleh mata, tetap hukumnya suci mensucikan, tidak menjadi najis.
Wa asara lil qismi tsani min al qismi rabi. Tuan Syekh Musonid telah mengisyaratkan, telah memberi isyarat petunjuk lil qismi tsani bagi bagian yang kedua, min al qismi rabi daripada bagian keempat. Bigaulihi dengan perkataan beliau, au kana kafiran, atau ayat tersebut banyak, kulata ini berjumlah 2 kula, fa'aksaro atau lebih dari 2 kula, fataghayyara maka air yang 2 kula tersebut berubah, yasiran au kafiran, baik berubahnya sedikit maupun banyak. Ya. Jadi air yang 2 kula itu kalau dia berubah baik berubahnya sedikit maupun banyak, terlihat nih. Ya. Kalau dia jumlahnya 2 kula, air ada 2 kula atau lebih, kejatuhan bangkai, air laut lebih dari 2 kula, jatuhan bangkai hiu atau bangkai gajah, jadi najis. Kenapa? Lebih dari 2 kula. Itu ya. Apa? Lanjut ya, kita lanjut. Wal kulatani, dan 2 kula itu khamsu mi'ati ridlin baghdadiyin. Ya, takriban bil asaf. 2 kula itu yaitu 500 liter. Jadi 2 kula itu 500 liter, tapi literan Baghdad. Gede. Kecil. Kalau literan gede segini nih, itu lebih kecil. Jadi 2 kula itu sama dengan 500 liter Baghdad. Ya. Literan Baghdad lebih kecil daripada literan Indonesia. Ya, bahkan dia setengah dari literan Indonesia. Jadi literan Baghdad itu sama dengan setengah liter. Setengah liter. Bil asaf, takriban kurang lebih. Jadi kurang lebih 2 kula itu 500 liter Baghdad. Takriban kurang lebih bil asaf menurut kaul yang lebih sahih. Bihima mengenai 2 kula. Jadi 2 kula itu air 2 kula air yang banyak. Kalau kurang dari 2 kula air qalil. Kalau air 2 kula atau lebih sebut air kasir, air banyak. Dalam istilah fikih ada air qalil, ada air kasir. Kalau air qalil, air yang kurang dari 2 kula, yaitu air yang kurang dari 500 liter Baghdad. Di Indonesiain berupa liter sama dengan 216 liter Indonesia. Jadi literan Baghdad itu sama dengan setengah liter. Jadi setengah liter, banyak gedean, besaran literan Indonesia. Warithul Baghdadi inna Nawawi, dan literan Baghdad menurut Imam Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. 1 liter Baghdad menurut Imam Nawawi, jadi 1 liternya Imam Nawawi sama dengan 120 dirham, 4/7 dirham. Jadi kalau dimasukin uang koin itu 1 liter Baghdad sama dengan dimasukin uang koin dirham itu duit perak. Kalau dinar duit emas. Kalau dimasukin uang dirham 1 liter menurut Imam Nawawi itu isinya sekitar 128,47 dirham. Jadi ini duit koin dimasukin ke literan 1 liter Baghdad, itu muatnya uang koin tersebut diterusin sama dengan 128,4/7 dirham. Dirham itu duit perak. Kalau dinar duit emas itu 1 liter. Nah, Habib Usman dalam kitab beliau 2 kula itu sama dengan 216 liter. Ya, kita pakai pendapat Habib Usman aja dah. Jadi 2 kula itu sama dengan 216 liter. Sama dengan 10 kali black. Kalau berbentuk persegi 4
panjang 60 cm, lebar 60 cm, dalamnya 60 cm. Itu sama dengan 2 kula. Jadi kalau air yang 2 kula jatuh najis, kalau dia tidak berubah hukumnya tetap suci mensucikan. Ya. Ada air yang sekolah jatuhan bangkit tikus, kita buangin bangkit tikusnya. Ya. Kalau nggak bau, tapi kalau sekolah jatuhan bangkit tikus, kemudian air jadi bau bangkit semuanya, udah hukumnya najis. Kalau kejatuhan air, udah bangkit kita buang, air dari 2 kula atau lebih nggak berubah baunya, tetap hukum suci mensucikan. Tapi kalau kejatuhan bangkit tikus kemudian berubah jadi baunya itu jadi bau bangkit banget, udah buang semuanya, udah buang, cuci, sikatin. Kalau kejatuhan bangkit tikus atau itu kejatuhan kotoran ayam sedikit nggak berubah, tetap hukum suci mensucikan. Atau kejatuhan semut itu jatuhin nggak berubah, nah air 2 kula kita jatuhin semut sesendok itu di keloto di tukang burung kita jatuhin tuh, tetap hukumnya suci mensucikan. Kenapa? Karena 2 kula lebih, ya 2 kula itu 216 liter atau lebih daripada 216 liter. Mungkin kalau kita bikin kolam nggak terlihat. Ya, lebar semeter, panjang semeter, dalam semeter, aman dah. Kalau kita wudhu nih, ya nggak, kipratannya nggak jadi mustakmal. Kejatuhan cicak nih, jatuhan bangkit, dan kita buang bangkitnya. Gitu, jatuhan ayam mati kita buang bangkit ayamnya. Gitu, kita taruh ikan, jadi masalah walaupun berak di situ tuh, airnya nggak berubah, tetap hukum suci mensucikan. Ya, kalau air di akuarium, kita taruh ikan, itu ada tai ikan, ada di situ. Akuarium nih, kurang dari 2 kula, ya, ikan pasti berak di situ. Maka kalau kita pegang itu dicuci tangan kita. Kenapa? Karena ikan udah berak. Kotoran binatang hukumnya najis. Kalau bisa bikin akuarium yang gede, ya akuarium mana tuh yang lebar 60, dalamnya gede nih asal. Ya, jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil otomatis ikan udah berak. Itu air akuarium yang kurang dari 2 kula itu udah najis. Ya, kita udah wudhu dan ngobok-ngobok, dan kita sholat, udah najis. Kenapa? Udah bercampur dengan kotoran ikan. Kotoran binatang hukumnya najis. Wa qaraqal musannifu qisman khamisan. Wa Syekh musannif meninggalkan pembahasan yang kelima, bagian air yang kelima. Wa huwa al-ma'ul mutahhir al-haram, yaitu air yang suci tapi haram. Hukum air suci nih, suci mensucikan tapi haram penggunaannya. Ya. Kalau wudhu bima'in maksubin, seperti wudhu dengan air boleh ngambil. Yang haram wudhunya sah, tapi haram. Kita wudhu nih, tetangga punya air, kita apa bilang-bilang kita ngambil tuh air seember, itu nggak boleh. Wudhunya sah, tapi haram pekerjaannya. Ya. Ma'ul mutahhir al-haram, yaitu air yang suci tapi haram. Kalau wudhu bima'in maksubin, seperti wudhu dengan air boleh ngambil, boleh menggosok, boleh ngambil punya orang lain. Ya, kita ada air tetangga di ember, kita ambil tanpa izin, kita wudhu. Itu wudhunya sah, tapi kerjaannya haram. Au sabdali yang disurbi, atau air yang diwakafin untuk minum. Ya, kita di jalanan tuh ada air tuh di galon untuk minum, kemudian kita pakai untuk wudhu. Itu nggak boleh tuh. Ya walaupun sah wudhunya tapi haram. Kenapa? Yang punya khusus wakafin untuk minum, tapi bukan untuk wudhu. Nah, kalau di masjid boleh, karena masjid digunakan untuk wudhu orang sholat. Kalau di jalanan ada tuh. Kalau di kampung kita ya, kita ke Al-Busur ada tuh. Kita awalin tuh air ame air buat orang minum. Kita pakai buat wudhu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang punya wakafin untuk minum. Begitu. Lanjut. Faslun bi dzikri shay'in minal ahyanil mutajammisati wa ma yadkhulu minha bitibagi wa ma yadkhul. Pasal di dalam menyebutkan sesuatu benda-benda yang najis dan apa yang suci darinya dengan cara disamak atau yang tidak suci dengan cara disamak. Jadi mengenai benda bisa jadi suci
dengan sebab benda najis bisa jadi suci dengan cara yang sama. Ya, ada macan mati nih, sayang kulitnya mahal, maka dengan cara kita kulitin dulu tuh, kemudian kulitnya kita buangin tuh, daging-daging yang nempel yang menjadikan dia bau busuk, dengan biji pinang atau kotoran burung darah yang kita cuci, maka kulit macan yang mati setelah disamak yang asalnya najis jadi suci. Boleh digunakan untuk pakai dompet, bikin tas, bikin gesper, boleh. Kalau memang sudah disamak. Tapi kalau belum disamak, ada macan mati, kemudian kulitin belum disamak, daging-daging masih ada. Dari hasil tersebut kita pakai gesper, kita pakai buat sholat biasa. Kenapa? Karena hukumnya tidak najis. Masih ada dagingnya. Ya, gitu. Wa kuludul maitati kulluha takhuru bil tibati, dan kulit-kulit bangkai semuanya hukumnya suci dengan cara disamak. Terus samak itu membuang kelebihan-kelebihan daging yang nempel di kulit. Ya, kalau kita lebaran tuh ada kulit kambing. Nah, kalau untuk kan itu kan bukan bangkai tuh, dipotong. Ya, kalau kita mau jadi beduk tuh daging-daging yang nempel kita bersihin dulu, pakai garam biar nggak berbau busuk. Atau kita pakai di sini pakai kotoran burung darah juga boleh, atau pakai buah pinang yang keset-keset. Dengan adanya buah pinang, kemudian daging-daging yang nempel bau busuknya hilang, dijemur, silakan pakai buat beduk boleh, buat rebana boleh, buat tas boleh, buat gesper boleh, buat dompet boleh. Wa juludul maitati kulluha takhruju bi bagi, dan kulit-kulit bangkai semuanya suci dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalikal maitatun ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Sama saja pada hal itu bangkai yang dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya. Ya, seperti ada tadi itu ada bangkai binatang yang tidak dimakan dagingnya, apaan? Harimau atau buaya. Harimau mati, sayang nih, ya kulitnya mahal. Nah, dagingnya boleh haram, bangkai itu hukumnya haram. Kulitnya bisa kita manfaatin, bisa buat bikin tas, bisa bikin dompet, bisa bikin gesper, bisa jadiin sabuk, ya bisa. Nah, caranya itu macan yang mati kita kulitin dulu dagingnya, kita ambil kulitnya, kemudian kulitnya kita samak. Cara penyamakannya, daging-daging yang masih ada kita buangin, biar bersih tuh, biar daging-daging yang menjadikan dia bau busuk dibuangin. Pakai garam boleh, pakai buah pinang atau buah pinang, kemudian dijemur. Nah, kalau udah jemur itu hukumnya suci tuh. Yang namanya bangkai hukumnya haram, najis. Tapi setelah disamak kulitnya hukumnya disuci. Kemudian dijadikan dompet, dijadikan tas, atau dijadikan gesper, itu boleh kita pakai. Pakai sholat kita pakai gesper, hukumnya boleh. Atau dompet, ada sholat kita ngantongin dompet, boleh hukumnya. Kenapa? Yang tadinya bangkai najis dengan sebab disamak, hukumnya disuci. Begitu. Wa kaifiyatu dabghi, dan cara penyamakan ayun za'ah, bahwa dihilangkan budulul jildi, ya, kelebihan-kelebihan kulit atau daging-daging yang nempel di kulit, mimma yu'afinuhu, dari yang menjadikan dia bau busuk, min damin, dari darah, wa nahwihi, dan selain daripada darah. Di kulit itu cara penyamakannya dihilangin tuh daging-daging yang lebih yang menjadikan bau busuk, min damin, dari darah atau daging-daging nempel, wa nahwihi, dan daging yang nempel, bisayin harik, dengan sesuatu yang pedas, yang menyengat, ka'absin, seperti biji pinang. Ya, jadi cara menghilangkannya dengan sesuatu yang keset, yang pedas, ka'absin, seperti biji pinang, buah pinang, seperti buah pinang. Walau kana hariku najisan, sekalipun yang bisa menghilangkan itu, harik itu, sesuatu yang pedas itu najis. Kata pihamamin, seperti kotoran burung darah, boleh. Jadi ada kotoran burung darah nih, ada kulit macan,
udah dikulitin, itu daging nempel loh sama kulitnya. Untuk menghilangkan daging, bau busuknya dihilangin dengan kotoran burung dara itu boleh. Udah kelar cuci, udah selesai cuci, jemur, kering, pakai udah. Buat sejadah boleh, jadi dompet boleh, gesper boleh, tas boleh, begitu. Kalau dia memang bersih ini hilangin daging-daging yang nempel pakai kotoran burung dara. Jadi setelah bersih dengan kotoran burung dara, sehingga daging-daging yang nempel di kulit hilang, cuci, jemur, selesai jemur, pakai udah. Ya, di kulit macannya, ya, udah dikulitin, daging nempel, kita buang itu dagingnya dengan dicampur dengan antabul, anjuran burung dara tuh. Kemudian udah bersih, cucinya dimasukin ke ember, tuangin. Udah bersih, jemur. Udah kering, manfaatin udah. Ya. Kenapa yang tadinya hukumnya najis jadi suci sucikan? Boleh dipakai untuk ini gesper, jadi sejadah, boleh kita sholat. Kulit yang terbuat sejadah yang terbuat dari kulit macan. Begitu. Kan kotoran burung dara kan najis, kok bisa buat ngebersihin najis juga? Bisa. Ya. Sebabnya apa Ustaz? Ini kan najis. Ya, itu bukan untuk bersihin, ngilangin, buat ngilangin daging yang nempel. Bukan bersihin, tetap yang bersihin dia air. Jadi itu kalau ada kulit ada daging, itu kulit daging nggak bakalan copot atau baunya nggak bakalan busuk kecuali dengan kotoran burung dara. Itu tuh bukan ngilangin, bukan bersihin. Jadi ngilangin daging-daging yang nempel di daging di kulit tersebut. Seandainya kata yang menghilangkannya dengan sesuatu benda yang najis masih dibolehkan, seperti kotoran burung dara. Kan karena kotoran burung dara itu ada zat-zat yang bisa menghilangkan bau busuk. Gitu. Ya, di kotoran burung dara itu ada zat yang bisa menghilangkan bau busuk daging-daging yang nempel di kulit. Maka dibolehkan. Nah, selesai itu, cuman kalau udah selesai dicuci. Ya, itu kulitnya dicuci lagi, dibasuh dengan air. Jangan langsung dijembreng. Beda kalau dia bersihinnya dengan buah pinang. Selesai dibersihkan dengan buah pinang, boleh kita jembreng. Karena buah pinang ini suci, bersih. Beda kalau kita bersihin dengan kotoran binatang. Begitu. Wa kaifa tudabbi ayyuzra'a qudurul jildi, cara menyamak yaitu dihilangkan daging-daging yang nempel mimma dari yang yu'afinuhu bikin busuk, min damin semacam darah bikin busuk, wa nahwi dan yang lainnya itu tetelan-tetelan, bisain harib dengan sesuatu yang pedas, ka'aksin seperti biji pinang, walau kadang haribu najisan sekalipun sesuatu yang pedas yang dapat menghilangkan bau busuk najis, dadak dihamamin seperti kotoran binatang burung dara, kapal didaki maka itu hukum untuk penyamakannya. Illa kecuali yang nggak boleh disamak, jidal kalbi wal hujri, kulit anjing dan babi. Ada anjing mati nih, saya kulit kita pakai tetap nggak bisa. Sampai kapanpun yang namanya anjing babi nggak bisa jadi suci. Illa jildal kalbi wal hijri, kecuali kulit anjing dan babi. Ada anjing yang belang-belang tuh mati atau dipotong, kulitnya tetap nggak bisa jadi suci walaupun disamak. Anjing loreng-loreng yang belang-belang, cakupan tuh kalau kulit macan kita mau samak, kita mau jadikan gesper, tetap hukum najis bungalan song. Iya. Atau babi putih atau babi ngepet tetap nggak boleh. Hukumnya najis sampai kapanpun yang namanya anjing babi kulitnya disamak tetap hukumnya najis mughalladzah, nggak bisa berubah. Ini selain dari anjing dan babi, macan, buaya masih boleh, serigala masih boleh, atau kucing masih boleh kalau memang tega. Boleh kucing. Wa ma tawalla minhuma, apa yang terlahir dari keduanya. Anjing kawin dengan babi, punya anak kambing, tetap kalau boleh.
Ya, ada anjing kawin sama babi, punya anak anjing atau babi, tetap kulitnya nggak boleh sama, najis hukumnya. Au min ahad. Au min ahadihima min ma'a hayawanin tahirin, boleh boleh dibagi atau terlahir dari salah satu keduanya. Misalnya ada kambing dikawinin sama anjing, punya anak kambing, walaupun dia kambing bentuknya tetap nggak bisa disamak. Ya, begitu. Ada kambing kawin sama babi, punya anak kambing, tetap. Bahkan orang kawin sama anjing, punya anak orang, tetap. Atau kambing punya kawin sama anjing, punya anak kambing, nggak boleh pakai buat kurban, haram, najis dia. Hukumnya najis, kulitnya najis, dagingnya juga najis, haram, begitu. Kita lihat yang paling jelek, anjing sama babi, jelekan babi. Terus kambing sama anjing, jelekan anjing, tetap hukum yang paling jelek. Persilakan di antara dua binatang, ambil yang paling jelek. Begitu. Ya, anjing kawin sama kambing, tetap punya anak kambing, hukumnya hukum anjing. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Air sama deterjen Itu senyawa. Kopi yang tidak, berarti yang tidak senyawa. yang tidak senyawa itu air dan minyak. Iya, air minyak. Tapi kan ada itu boleh kan suci mensuci. Iya. Tapi nahu batin dalam Harus dipisahin dulu. pisahin dulu airnya, bukan langsung diaduk. Jadi air dan kopi, air dan minyak, bisa juga air ini minyak. Ya kita aduk. Maksud saya detail untuk jumlah apa 50 yang sah untuk Kalau airnya gini, itu maksudnya. ini airnya segelas, minyaknya segelas. Ya. Jadi kalau airnya segelas, air golil, airnya sedikit. Berarti dia nggak boleh ketika kita pakai buat wudhu, nggak boleh kecipratan. Hukum yang tadi berlaku, hukum sama. Jadi masalah suci kesucian nih, ini bisa diminum, bisa dipakai untuk wudhu. Tapi ketika wudhu, kemudian kita kecipratan, hukum sama. Kalau memang airnya banyak, air yang tidak senyawanya banyak, ini masalah, lebih dari 2 bulan, begitu. Jadi air yang, ya, jadi air mukhalid atau mujawir. Mukhalid artinya senyawa, tidak bisa dipisahkan. Mujawir artinya bisa senyawa, air bisa dipisahkan, begitu. Kamar mandi nggak pakai bak, Iya, nah, jadi pakai ember. ember. Itu gimana ya buat mandi besar? Junub. Nah, kan udah jarang lah kamar mandi karena kecil-kecil kan. Kalau dulu kan gede-gede gitu. Nah, itu gimana ukuran embernya yang segimana? Yang ember gede apa gimana? Ember Arusnya tuh. embernya mestinya kalau bisa pakai selang. Pakai selang langsung Ini bisa. tahu rumah saya ngontrak ember kecil, saya diserang. Jadi ketika saya malam main istri misalnya gitu, pagi sudah jadi langsung itu saya kocorin. Untuk selang aja udah sekarang. Jadi kalau di ember ketika saya mandi pasti masuk. Jadi mustahil hukumnya begitu. Kalau dipakai di ledeng dia mengalir terus. Tidak bisa. Mengalir terus jalan. Karena ketika ada air ngalir itu kurang dari 2 bulan. Ember kecil, kurang dari 2 bulan. Terus nyocok. Kita ambil masuk. Nah, ketika kita ambil air masuk, tetap air tersebut kurang dari 2 bulan. Solusinya Rasa itu. beli selang yang soal tergantung. Enak dah kalau ketika air mereka terlihatin. Kalau itu mustahil pakai ada selang bapak Langsung dari keran gitu berarti. Iya dari keran. Atau pakai selang kocorin. Nah itu mustahil pakai ada selang bapak salah begitu. Ya, usahakan ember yang gede dah. Bikin kolam. Kalau yang kecil solusinya pakai selang. Kalau kecil pakai selang. Atau pakai selang shower, silakan. Kalau rumahnya memang kan kecil, sumber kecil, nggak ada ember juga kecil begitu. Kecuali sumur orang dulu. Saya punya kakek sumurnya 2 meter, lebar 2 meter. Ketika saya enak tuh langsung. Nah, ketika air masuk lagi jadi masalah. Kenapa? Lebih dari 2 bulan. Begitu. Ya. Lalu. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna faqul alaina tauba taghsil kulla tauba wastur lana al-awrati wa amin rahabi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan
kulli suri Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi Wa alihi wa sahbihi Idana taqsi suhbi Walhamdulillahi bil Allahumma ja'al jamana jam'an marhumat wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumat wa la taj'alna bina wa la minna sahiyan wa la mahrumat nahwahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ala minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.